Bismillahirrahmanirrahim. IP address ya. Saran saya belajarnya menggunakan metode mind map. Kalau saya loh ya, menggunakan metode mind map. Jadi di Google ketik aja IP address mind map gitu. Ya. Ini saya buat kombinasi ya, selang-seling ya. Kalau nggak kelihatan maju nggak apa-apa ya. Kalau nggak kelihatan Pak, saya itu minus Pak. Ya maju lah. Gini nggak apa-apa. Pakai komputer ini nggak apa-apa ya. Yang nggak boleh pakai komputer saya, nggak boleh. Oh, aku jelas noy. Pun beres. Oke. Address itu di komputer ini, di komputer sampean, di perangkat kita, mau itu tablet, mau itu HP, ada dua alamat. Yang pertama adalah logical address, yang kedua adalah physical address. Saya tulis aja lah, saya tulis. Pakai coretan aja ya. Pakai coretan aja. Whiteboard. Pakai coretan. Saya nggak bawa pen tablet. Address, wow. Nggak bisa. Address itu ada dua. Ada physical address. Mohon maaf ya, tulisannya jelek ini ya. Saya nggak bawa pulpennya, ada pulpennya ya. Di address itu ada dua, ada physical address, ada logical address. Mohon maaf ya, tulisanku elek ya. Geling wongi. Physical address, nama lain dari physical address adalah MAC address. Nama lain dari logical address adalah IP address. Berarti kalau kita ditanya sama perusahaan, ketika kita kerja, Mas, namanya siapa? Ihya. Bisa jaringan, alhamdulillah. Sakit Pak, bisa Pak. Gitu. Address di komputer ada berapa? Ada dua Pak. Apa? Physical address sama logical address. Nama lain physical address apa Mas? MAC address Pak. Apa kepanjangannya MAC? Media Access Control. Kalau logical address apa Mas? IP address. Gimana cara saya bisa melihat kedua makhluk ini? Caranya macam-macam Pak. Cara yang pertama gimana Mas? Cara yang pertama gini Pak. Kita bisa masuk command prompt. Kita ketik Pak. Kalau melihat IP address tinggal gini Pak. IP config. IP config apa kepanjangannya? Internet Protocol Configuration. Tapi ini di Windows Pak. Kalau di Windows cara ngecek IP di Windows seperti ini. Tolong diingat-ingat ya. Perintah command prompt, perintah konsol, perintah terminal, tiap OS itu beda-beda. Antara Linux, Cisco, Mikrotik, Windows itu beda-beda. Kalau di Windows cara ngecek IP, laptop saya berapa ya IP-nya, komputer saya, PC saya berapa IP-nya. Kalau di command prompt-nya Windows pakai perintah IP config, Internet Protocol Configuration, enter. Maka di sini muncul keterangan IPv4 address. Kalau di sini ada V4, berarti ada versinya, Pak. Pinter ada versinya. Gitu. Ini menggunakan IPv4, menggunakan angka desimal. Cirinya IPv4, salah satu ciri IPv4 adalah menggunakan angka desimal 10, 10, 24 sekian. Ini namanya logical address atau IP address. Kalau physical address contohnya seperti ini. Di sini nggak ada. Cara melihat MAC address itu perintahnya bukan IP config. Perlu kita tambahkan IP config /all. IP config spasi /all. Maka mohon maaf tampilannya lebih banyak. Ini adalah cara melihat MAC address pakai perintah IP config. Endi mangai. IP config tapi tambahi parameter /all. Di sini ada muncul peringatan gini, bukan peringatan. Muncul keterangan physical address E8-6A ini. Ya, gitu. IP address sama MAC address bedanya. Kalau IP address, IPv4 ya, itu menggunakan angka desimal, bilangan desimal. Tapi kalau MAC address atau physical address menggunakan oktal, bilangan oktal. Oktal itu 0 sampai F. Nggak ada O ya. Ini bukan O ya, tapi 0. Ada coretannya ini. Gitu ya. Ini kalau dari terminalnya Windows, dari command prompt. Kalau dari grafis, caranya gini. Windows R, menu run, ketik ncpa.jpl.
Contoh ini ya, misalkan inilah, klik kanan, status, klik detail. Di sini muncul keterangan, informasi, physical address-nya ini, logical address-nya ini, IP address-nya ya. Kalau saya bilang logical ya IP address-nya. Lebih biasa disebut dengan IP address. IP address-nya adalah ini, 56.1. MAC address-nya atau physical address-nya ini. Yang di otak-atik, yang di setting, yang dipelajari sama NetAdmin, sama network engineer adalah IP address. Kenapa? Gini, salah satu perbedaannya selain IPv4 menggunakan desimal, MAC menggunakan oktal, bukan oktal, sorry, saya ralat, menggunakan heksadesimal. Kalau oktal 0 sampai 7, Pak. Menggunakan heksadesimal, ya. Berarti kalau IPv4 menggunakan desimal, kalau MAC address menggunakan heksadesimal. Perbedaan berikutnya, kalau IP itu yang nyeting manusia. Yang nyeting bisa manusia, bisa sistem. Tapi kalau MAC yang nyeting sistem, nggak bisa manusia ya. Maksudnya kita beli perangkat jaringan, pasti ada MAC-nya. Anda beli switch, Anda beli router, Anda beli LAN card, Anda beli HP, semua perangkat elektronik yang ada WiFi-nya, itu pasti ada IP-nya. Sorry, pasti ada MAC-nya. Cara melihatnya gimana, Pak? Contoh, kalau di HP ya, kalau di HP contoh. HP saya konekkan dulu ke sini, gitu ya, ke jaringan sini ya, contoh. Sebentar, HP saya dapat IP Cyber School ya. Dapat IP berapa? Sebentar. Dapat IP 192.168.15.122. Oke, kita coba, Mas. Ini udah 100, sudah full lepas powernya. WinAir CMD. Ini saya rekam, santai aja saya rekam. Ping. Sebelum kita menampilkan, bisa nggak Pak HP ditampilkan di sini? Nggak pakai kabel bisa. Kalau nggak mau delay, nggak mau nge-lag, nggak mau ada delaynya, ya pakai kabel lah. Kita coba dulu nggak pakai kabel, bisa nggak? 192.168, kita coba dulu, connect nggak? Sebelum kita akses, kita ping dulu. Kalau replay, berarti antara laptop saya sama HP connect. Nah, replay kan connect. Sekarang kita akses, saya jalankan dulu programnya. Saya di sini menggunakan aplikasi ScreenStream. ScreenStream, berarti Anda ketik di Google, di Play Store. Kalau Android, Play Store. Kalau iOS, App Store. Kalau Huawei Store ya. HMS ya, HMS. Ini tablet Huawei. Ya. Oke, next. Sekarang kita akses. Kita buka sini, kita ketik di sini. IP-nya dia. 192.168.15.122. Kita pakai portnya 80. Hello. Enter. Tampil nggak di sini? Oh, kita start dulu, belum start. Oke, tampil itu. Ini HP saya, tampilan HP saya seperti itu. Ini kan bisa tampil dulu. Iya. Lah, sama di HP itu juga ada IP-nya. Kalau secara bawaannya ya defaultnya ya di pengaturan, Pak. Ya benar, pinter ya, di pengaturan. Pengaturan ya, WiFi ya. Ini dapat IP berapa? WiFi saya ini WiFi-nya HP. Itu dapat IP itu, Mas. 192.168.15.122. Kalau MAC-nya di mana, Pak, MAC-nya? MAC-nya kalau di Vivo ini Vivo, Mas. Kalau di Vivo di tentang ponsel. Tentang ponsel itu ada di mana, Pak? Ini loh, pengaturan lainnya tentang ponsel. Di sini ada, Mas, alamat IP, ada MAC. MAC itu media access control. Itu IP-nya. Oh, IP lagi MAC. Itu MAC-nya, physical address-nya menggunakan heksadesimal. Gitu. Ya. Kalau pengen jelas, ya tanya Google ya. Tanyanya gini loh, Mas. Gampang loh, Mas. Tanya ChatGPT boleh. Dijelaskan ya. Jelaskan perbedaan antara IP address dengan MAC address. Dijelaskan apa ya? Itu. Atau nek Google gini, Mas. IP address versus MAC
address. Ini gambar aja, bentuk gambar. Nah, iki Mas. Iki lah, sembarang sih gak ajur sini. Ini gak apa-apa, sembarang wis. Nah, iki ya. Kalau bahas masalah teori, panjang dan lebar kali tinggi ya. Tapi Anda harus paham soalnya ya, gitu. Oke. Nah, ini ada Mac-nya ya. Termasuk di tablet, di laptop, semuanya ada IP-nya ya. Cuman kalau IP yang nyeting sampean atau sistem, kalau Mac dari sononya, dari pabriknya. Kalau IP, contoh ya, ini tadi IP-nya berapa ya? IP-nya tadi di sini. IP-nya. IP-nya kan 192.168.15, Pak. Background-nya jangan warna ini, Pak. Warna hitam, Pak. Bisa diganti, Mas. Mau ada aplikasinya. Aplikasinya namanya ini, Mas. HTTP stream. Itu setting. Ini kan ada warna, Mas. Warna apa, Ben? Hitam, Mas. Oke. Refresh, Pak. Start. Nah, seperti itu. Cuma ini gawe iki. Gak iso diklik. Sampai subuh gak kena ya. Hanya read main delok gitu ya. Hanya view aja. Nah, IP ini bisa diklik di aplikasi. Tak tutupnya sampai dia pinter loh, Cok. Keling aku gak pinter. Gaya alat bantu, kayak kabel data lah sini, Mas. Berhubungi ki HP lawas, HP murah. Jadi kalau HP sampean ya. Ya micro USB. Kurang iki HP murah ya. Cepno di sini. Itu lina, Mas. Oke. Mini Mas, Pak. Iya, sabar, Pak. HP-nya tancepin. Langsung, Pak. Ya enggak lah. Semuanya itu ada toolsnya, ada softwarenya, ada programnya. Dari orang Jawa, ada programnya. Gak mungkin gadget. Mesti ada programnya. Nek wis connect, wis muncul Vivo, apalah, Oppo, atau apalah sembarang lah. Mari ngono, gawe program. Kalau saya pakai program namanya screen mirroring. Jenenge programnya mocone angel iki, SCRCP. Itu. Mungkin ada yang sudah tahu ya. Tinggal double klik. Kalau HP-nya sudah mendukung lo ya, bisa tampil. Nah, HP ini guru mendukung ya sepurane gak bisa tampil. Oh jadi banting, gak bisa tampil lo jadi banting. Iki double klik, kluk. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti muncul. Gitu. Lah, muncul. Minimes, Pak, minimes. Full screen, Pak. Ya bisa full screen, bentar. Full screen bisa, Pak. Yes. Lah iki iso diklik, kok ini iso diklik. Nah, misalkan aku buka IG lah. Ya iso. Oh, buka IG. Oh, enggak, Pak, back iso. Nah, IG. Back. Geser. Iso. Nek gawe iki yo plus minus lho, Pak. Iki kok iso molak-malik, Pak. Iki layar itu touch screen memang. Sampai kalau layarnya nggak touch screen ya dipindah manual, Pak. Geser ini. Mouse ini. Itu. Bisa dibuka, Pak. Iso. Buka apa? Buka YouTube, Pak. Diklik YouTube, belum buka YouTube. Wis aja kakek enggak ada pinter ya. Wis ngono iku lah. Wis balik meneh gini. Kalau dari grafis tadi melalui network connection. Ya, seperti ini ya. Klik kanan, status, detail, ini adalah MAC address, ini adalah ini adalah physical address atau MAC address, ini adalah IP address. Oke. Kalau kita lihat di internet tadi, Mas, loh, kok buka iki? Nah, tutup dari fitnah ya, guys. Iki lah, bahas iki kok bahas iku, IP address, jika aku tambah buka YouTube tambah tutup ini nyambut gawe iki. Next. IP address, IP stand for kepanjangan ya. Jangan ditanya, Mas IP kok bombos, pokoknya aja ngono, Mas. IP itu kepanjangan Internet Protocol, ya. MAC, Media Access Control. Ya. Beres ini gampang, masalah kepanjangan gampang ya. Ada siswa, saya tanya, Mas, ada yang tahu internet? Angkat tangan. Saya tahu, Pak, gitu. Internet itu apa kepanjangannya? Nggak tahu. Kan? Internet ada kepanjangannya, internet itu ya. Internet itu kepanjangan dari International Networking atau Interconnected Network. Itu internet. Jangan jawabannya gini ya. Apa internet? Internet itu www.com, bukan itu. Bukan internet itu, Pak. Sing www lho, Pak. HTTP, Pak. www gombel lho, Pak. Nah, bukan itu, Pak. Itu bukan internet. Itu URL. Alamat itu, Mas.
Buas pokoknya Pak. Nah, itu repot arek ngomong pokok itu aja. Ya. Nomor 2, menurut orang ini lah nggak ngerti lagi sop. Different, perbedaan antara IP address versus MAC address. IP address yang kedua, it's logical address yo. Bener kan ya? Berarti IP address itu nama lainnya itu logical address. Ini ditakui sampean. Berapa IP logikalnya? Logical IP apa ya? Ya IP addressnya piro ya. Kalau MAC address physical address, benar. IP address itu didapatkan dari ISP. Nek menurut orang ini, padahal enggak, kita nyari sendiri bisa. Ini yang dimaksud itu IP public, Mas. Gitu. Kalau MAC itu dihasilkan oleh komputer manufaktur, maksudnya pabrik gampang gitu ya. Sampe tuku lenka, tuku laptop, tuku tablet, teko pabrik kono nek wis ana wifi ini wis ana MAC. Cuma IP ini digurung ono IP ini. Sampe setting dhewe IP ini. 5. IP itu ada 5 kelas. Ini IPv4, IPv6 kono kelas ya, Pak. Enggak punya kelas gitu ya. A, B, C, dan E. Yang bisa dipakai hanya A, B, C. Ya. Kalau MAC is no class concept, berarti MAC itu gak ono kelas-kelasan, kelas A, kelas B, kelas C gak ono. Yang ada kelas-kelasnya itu hanya di IPv4. IPv6 gak ono. 6. IP address. It is applicable on the network layer of OSI layer. Dia bisa disetting di network layer. Network layer itu ya router gitu, Pak. Berarti perangkat-perangkat yang ada di network layer itu ada router, satu lagi ada namanya MLS, multi layer switch gitu. Kalau switch itu ada di layer kedua. Layer kedua apa namanya? Data link layer. Sampai harus hafal OSI lo ya. OSI layer lo, ngerti ya men? OSI layer. RTKJ itu harus paham 3 hal. Ada DoD layer, ada TCP/IP layer, ada OSI layer. OSI itu Open System Interconnection. Harus hafal ya. OSI itu iki lho Mas. Kudu hafal OSI layer. Gambar ya? Ya ana dulu gambare. Ana 7. Iki kudu hafal ben iki, ana 7. Sing pertama sini soal dhewe. Ngapalno angel, ngapalno gampang. Sampeyan singkat huruf depan nih. A P S T N D P. Ya apa ngapalno ya? Ngapalno macam-macam. Ono sing ngapalno ngene. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pandai. Kondukur. Anak A application, Pak presentation. Anak Pak Soleh tidak nakal dan pandai. Ono sing ngono. Ono sing ini. Aku pergi sekolah tadi naik delman papa. Ya monggo gak apa-apa, Pak. Ngapalno lho, Pak. Enggak hanya KPI diapalno, iki yo diapalno, Pak. Ono meneh sing gak ngono, ono meneh sing ngene. Aku pengen selingkuh tapi nanti ditinggal pacar. Ya ono, ya. Ngapalno OSI layer. Kalau OSI layer kalau ditanyain namanya siapa? Ihya. OSI layer ada berapa layer? 7, Pak. Gitu. Apa aja, Pak? Anak Pak Soleh tidak nakal dan pandai. Loh, lah ya apa ae anak Pak Soleh? Bukan itu. Itu cara ngapaloi. Kalau OSI layer itu ada 7 layer, kalau TCP/IP layer ada 5 layer, kalau DoD layer aku lali ke apal ya. Oh, no DoD layer, Mas. Tak percaya sama ketiknya untuk Mbak Google, Mas. DoD layer. Nah, iki DoD layer. Ono petang layer. Nek pengen belajar iki, ya iki kok belajar takok nang Google men, Mas. ChatGPT dijawab. Itu ya. Iki chat.openai.com by Elon Musk. Beres ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tutup di Bang, iki ya. IP address itu kalau IPv4 ada 32 bit, kalau IPv6 ada 128 bit. Lihatnya dari mana, Pak? Wow, lihatnya dari mana iki garai? Sampeyan ketika mbah Google Wikipedia. Saran saya, tak wajib. Saran saya, sampean kalau belajar konsep, belajar teori, belajar definisi, apa yang dimaksud, apa definisi dari, apa pengertian dari, tanya ini. Master iki dewa iki, Wikipedia. Gitu. Gratis bisa. Ini tulisannya ya, iki loh, Wikipedia, the free encyclopedia. Ya iki gratis ya, kuotanya bayar ya kit piyen. Nek kepengin bayar lho, ono warkop. Tuku kopi sak cingkir Nescafe ngono ae. Gitu. Tapi jarang ya ada siswa buka iki jarang ya. Nek ML, PUBG sering. Nah, Mas, Nescafe situ
Surya situ Mas. Bisa main PUBG, jarang mbak ini. Apa dah arek iki ya. Betah ya, pokoknya sampai tepos yo betah ya. Kamu lah ya sih gini ya. Kok enggak mangan sih engko ae sih kurang titik kan mau kurang titik ae ya. Allah. Semoga sukses lah Mas. Saya tuh di sini diketik IP address. Sampean kalau terkendala sama bahasa waduh Pak, sumpek Pak. Bahasa Inggris Pak, ingat orang IT nggak boleh alergi dua. Mending-mending sampai tua sampai elek Pak peyek ya. Siji nggak boleh alergi bahasa Inggris, nomor loro nggak boleh alergi hitungan. Niki bahasa Inggris Pak, gak iso Indonesia. Sampean install extension Pak, wis canggih saiki Pak, sampean nang dia. Iki kan extension nih sih. Ya apa carane Pak, tak duduki lah. YouTube pakai tutorial Mas, IG pakai tutorial. Iki kliken dia bahasa apa Pak? Inggris, Jepang, bahasa lain iki kalau pilihan bahasa ya Pak. Pak, kalau betul paham bahasa Indonesia, bahasa Korea pahami Pak, monggo bahasa Korea. Iki tinggal diganti Pak, iki kalau gambar terjemahkan Indonesia Pak, jadi bahasa Indonesia Pak. Oh bahasa Indonesia. Cuman kadangkala, nek bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia, apalagi bahasa teknik ini ngawur biasanya, gitu. Nah sini iki. Iki kan tulisannya kan 32 bit. Ini tulisannya ya, iki lho. Saya gak usah emosi lah. Iki 32 bit. Di sirek. Iki lho. Arek saiki ku, arek nonoman saiki ku generasi Z. Apa Gen Z apa lah. Arek saiki ku nek gak didono buktine ku lho ati nomone. Yo mosok sih. Iya, bilang gitu. Oh dikandani wong pengalaman. Kandani wong tuwa gak percaya. Ah, bejo Pak gitu ya. Tak didono buktine pian. Iki loh Mas, ini kan desimal kan, ini IPv4 jadi saya baca IPv4 dulu. IPv4 itu punya notasi namanya decimal notation, ya. Decimal notation. Ini loh, tulisan dikasih mau corek. Decimal notation, berarti notasinya menggunakan angka desimal dipisahkan oleh tanda titik atau dot. Kan www dot gitu ya. Angkanya angka desimal, cuman aslinya yang dikenali sama PC kita, sama komputer kita, angka biner. Endi ya 32. Iku hitungan apa? Siji niki lho, siji karena hitungan. Iki 8 ping 4. 32. Makanya lho kene 32. Jumlah apa nih, Pak? Jumlah bit. Iki tak cedek nang ngene lah. Aduh rek. Ngene. Berarti sak kolom iki IPv4 8 di sini, Pak. Iya. 8 apa, Pak? 8 bit. Notasi siji, Pak. Yo 0 yo siji, kadang 0, kadang siji. Delok angka ya, Pak. 172 berapa binernya? Ini, Pak. Ya wis. Nek 1 berapa binernya? Ya ini, Pak, gitu. Sampai nek ngitung biner, tak kasih tahu caranya gawe Excel atau gawe kalkulator. Pengen cepet yo gawe Excel atau gawe kalkulator. Contoh misalkan ini. 250 piro binary sama dengan ikan desimal kan, desimal tu biner iki, berarti angka iki dadekno angka desimal iki lho, iki desimal tu dadekno rubahan konverten ke biner, enteran jerot muncul. Mosok bener iki ya lho, sampe gak percaya buka makhluk jenengi kalkulator 250 ya, pilihan program kudu kenal pilihane Pak, ono pilihane iki Pak. Pilih dong gini desimal ya, iya sih tak sabar lah Pak. 250. Ini binary, ikilah biner bos, ikilah biner sih 1111 iki. 111 ini kabeh piro iki? 5010. 1 ini kabeh 5010 lu podo Pak. Pak soalnya nek kan 123, 76, 75 yo gampang Pak. Iki kliken, iki pentolan cilik lho Pak. Iki sampe double klik, pentolan kotak cilik iki jenenge apa ya? Jenenge fill handle. Double klik, klik muncul, Pak. Dulinan iki gampang nek ngene iki, Pak. Ngene jarine angel. Cuman pesannya dosen saya jangan terlalu mendewa-dewakan tools ya. Kalau kita terbiasa pakai software, gak ngerti cara manuali, khawatir saya ketika Anda kerja di tes, Mas kayak kertas. Hitungan sih, gak iso jawab ya. Boleh biayanya kulino gak kesuwen wis gak apa wis kesuwen wis gak kesuwen. Sampe nek kerja gawe iki gak apa-apa nek kerja. Kudu cepet ya, Pak. Kiling kasir-kasir Indomaret lho, Mas. Mbak-mbak sing ndok kasir-kasir mas-mas sing ndok kasir iso itu hitungan ya. Cuma berhubung cek cepet.
Titit kayak iku, kayak program, kayak komputer. Nah, sampe ngitung ya iso sini 500 tambah 500.000 ngerti wong iki. Gitu. Wis. Nah, kita coba simulasi ya. Kita gambar komputer, Mas. Kita gambar. Kita ambil komputer, gak usah beli di sini ya. Tinggal geret-geret aja. Diklik, tempel di sini, Mas. Pluk, gitu. Silakan. Berapa, Pak? 2 lah ya, sama laptop 1 lah. Oke. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya gini. Komputer 2 ini, misalkan ya, ini komputernya ini speknya ROG. Laptopnya juga ROG misalkan ya. Ini komputernya harganya 10 juta. Ini laptopnya harganya 7 juta misalkan. Pak, PC ini sama laptop ini mau saya koneksikan, Pak. Bisa nggak, Pak? Bisa. Pakai apa, Pak? Ada 2 cara. Pakai wireless atau pakai wired. Tanpa kabel atau dengan kabel. Tanpa kabel, Pak. Kalau tanpa kabel, maka di PC ini ditambahkan WLAN. Sakit, Pak? Ya dicek, Pak. Bukan sakit. Oh, iso, Mas. Bisa. Cuma harus ada pemancarnya. 2 komputer ini, Mas, iso connect. Tapi kudu ono akses point dari wong Jawa, ono pemancare. Pemancar ku sing ndi, Pak? Pemancar ku sing. Iki lah pemancar sih. Nah, milih sing WR300N. WR300N. Iki nek sampean tunjuk, Mas, iki ono tulisane, Mas. Wireless device, hub, switch, router. Nggak bisa diklik. Oh, oke, sebentar. WR300N. Tempelin sini, klik gitu. Iya kan? Gitu. WRT300N. Ya. Terus kita klik ini, Mas. Kita klik. Nah, kita klik WR-nya itu loh. Routernya kita klik, kita masuk ke GUI. Ya, kita masuk ke GUI. Udah? Kita masuk ke wireless. Sudah? Terus kita masuk ke sini. SSID-nya kita kasih nama. WiFi nama sampean. WiFi Ihya. Kenapa? Pakai spasi boleh, nggak pakai boleh, terserah sampean. Kalau saya sih menyarankan pakai spasi. Sudah? Radio bandnya, white channelnya sementara dibiarkan default. Ya. Kalau sudah, Anda scroll ke bawah, itu ada tombol save. Mana tombol save-nya? Nah, save setting. Nah, udah. Kalau sudah, sekarang kita coba. Wifi-nya, Pak. Oke. Password-nya, Pak. Masuk ke wireless security. Wireless security. Security modenya Anda disable aja. Berarti nggak pakai password, Pak. Bener, nggak pakai password, ya. Anda disable aja. Berarti yang disetting hanya SSID ya. SSID itu nama wifi-nya, ya. SSID itu nama wifi-nya. Kalau sudah, Anda klik close. Anda klik tanda silang. Sudah? Kenapa? Di save. Oh iya pasti wajib. Ya. Sudah? Sudah, Mas? Kalau sudah, sekarang kita masuk ke laptop. Masuk ke laptop. Klik, laptopnya diklik. Anda lihat di laptop. Di laptop belum ada wifi-nya. Mana buktinya, Pak? Ini kalau Anda zoom, Mas, tak gedekno sepurane. Laptop ini nek ijo iki murup, Mas. Endi sih ya gedekno zoom in. Ijo iki lho, Mas. Iku berarti nyala. Nyala iku cara Jawane murup. Iki nek sampean klik, gak usah disetrum. Iki nek sampean klik, mati. Iki nek sampean klik, murup laptopnya. Anda lihat di sini, wifi-nya belum ada, ya. Wifi-nya belum ada. Kalau belum ada, nanti Anda klik desktop.
PC wirelessnya muncul peringatan. Masuk ke desktop, PC wirelessnya diklik, muncul peringatan. Kenapa Mbak muncul peringatan? Soalnya gak ono LAN KT. Terus ya apa Pak? Caranya gini Mas. Perhatikan, caranya gini. Laptopnya dimatikan dulu. Yang ini, fast Ethernet ini Anda klik, Anda taruh sini. Dicoplok-coplok. Kayak ini. Tak ulangi lagi ya. Laptopnya dimatikan dulu. Ini Anda klik, Anda taruh sini. Nah, bolong Pak, ya jarno gak apa-apa. Sampean iki Indonesia iki Mas iki lho. Indonesia iki. Iki sampean klik, sampean geret nduk kene. Sampun? Sekarang kita masuk ke desktop. Halo, nyalakno dhisik ya. Iya, sorry. Laptopnya dinyalakan dulu. Masuk ke desktop, klik PC wireless. On. Anda klik tab connect. Nah, Anda lihat di sini. Nanti muncul WiFi nama sampean. Cara connect ya apa, Pak? Cara connect gampang. Sampean pilih, sampean klik connect. Sampean pilih WiFi ini. Sampean klik connect. Ciri ini connect apa, Pak? Ciri ini connect Anda lihat di sini link information, di sini muncul seperti ini. You have successfully. Is connect ini. Ada yang kesulitan? Monggo bantu. Ini saya tutup ya. Ini dapat IP berapa, Pak? Kita lihat, kita tunjuk. Ngecek IP-nya gini lah. Klik, terus Anda masuk ke IP configuration, Anda lihat dapat IP berapa ini? 192.168.0.100. Siapa yang ngasih, Pak? WiFi router. Yang ngasih WiFi router. Udah ya, beres ini ya. Pak, tadi kan rencananya kan ini connect ke sini, Pak. Kalau ini gimana, Pak? Caranya sama saja. Ini diklik. Perhatikan, ini diklik. PC-nya Anda matikan dulu. PC-nya ini. Ini loh Mas, paten ono dhisik. Klik. Anda scroll ke bawah. Iki sampe lepas. Caranya Pak, pateni dhisik. Ampun Pak, pun mati Pak. Yo seta. Iki diklik gereten rene. Kosong lah Pak. Iya, santai. Iki ono alat timangan. Iki lha padha ya. Iki diklik gereten sini. Drag and drop. Nah, lepas. Jolali Pak, dinyalakan meneh, pinter, nyalakan meneh. Klub. Yes. Terus Pak, masuk ke desktop, PC wireless. Padha karo mang ta Pak? Nggih, padha karo mang. Anda pilih connect, tunggu sebentar. Nanti di sini muncul WiFi nama sampean. Nek bener loh ya. WiFi nama sampean dipilih, klik connect. Udah kita lihat di link information successful. Kalau sudah sukses kita lihat di sini sinyalnya sudah muncul. Ini dapat IP, Anda klik di sini dapat IP configuration 192.168.0.101. Sudah? Sekarang kita coba ngirim. Perhatikan, kita coba ngirim. Anda tekan gambar surat ini, Mas. Gambar surat ini, Mas. Diklik atas ini loh ya. Diklik ini ngirim ke sini. Anda lihat statusnya ini. Successful. Atau dibalik. Ini ngirim ke sini. Successful. Oke ya, ini sudah sukses. Ini contoh kita instalasi simulasi lah, simulasi jaringan menghubungkan dua buah perangkat, satu PC, satu laptop tanpa kabel menggunakan pemancar tapi ya, pakai wireless router. Ya. Pilihnya Cisco, serinya WRT 300N.
Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita menghubungkan dua buah PC tapi dengan kabel ya. Ini saya copy dulu di blok. Cara ngebloknya gini ya. Ini diklik pojok sini, diklik kiri tahan, Anda drag ke samping sini. Seluas perangkat atau area yang ingin Anda blok. Anda lepas, otomatis warnanya agak abu-abu, agak buram lah. Terus Anda copy, Ctrl C. Terus Anda paste, Ctrl V. Ini kan di belakangnya. Ini diklik, taruh di bagian bawah. Oke. Sudah? Kalau sudah, sekarang yang ini, yang router ini itu Anda hapus. Cara menghapusnya gini. Anda klik kanan, bukan klik kanan, sorry. Anda klik tanda silang ini atas ini, Mas. Di menu atas itu ada tanda silang. Ini diklik, tempelin sini, tempelin ke perangkat yang ingin Anda hapus. Misalkan, Pak, saya ingin menghapus yang wireless router ini, Pak. Mau nggak diklik? Do you want to delete? Apakah Anda ingin menghapus? Yes. Jadi ini tadi awalnya, saya ulangi lagi. Mana tadi? Awalnya kan seperti ini, ya. Seperti ini kan. Ini Anda lepas, Anda klik kiri tahan, taruh sini boleh, taruh atas sini boleh. Jadi taruh sini boleh, taruh pojok sini boleh. Ya terserah sampean. Taruh di area sini warna kuning sini boleh, taruh di sebelah sini boleh. Ya. Kosong. Terus Anda pilih yang ini. Laptop yang ini ya, yang fast Ethernet. Ini diklik. Yang CGI yang gigabit aja lah. Oke, seperti ini. Ya. Kalau sudah dinyalakan, laptopnya dinyalakan. Kalau sudah, sekarang kita lihat, kita tutup, kita lihat sinyalnya sudah hilang nggak? Tinggal yang satunya, yang PC juga sama, yang PC dimatikan dulu. Ini diakses ya, diakses, terus PC-nya dimatikan dulu. Scroll ke bawah, alatnya ini diklik, ditaruh di sini. Alatnya ini diklik, didrag, diklik kiri, tahan, geser ke sini. Ya, ini bolong. Ya. Kita ambil lagi, kita samakan dengan tadi yang CGE. Kita pakai yang CGE soalnya saya milihnya dia sudah gigabit. Gitu. Ini kita klik, geser ke sini. Nah. Kalau sudah, sekarang ditutup, kita cek sudah hilang nggak? Hello. Udah hilang ya ini ya. Oh. Udah beres. Udah ya. Kalau sudah, sekarang kita dua laptop, dua PC ini, satu PC, satu laptop maksud saya, kita arahkan ke bawah. Set, arahkan ke bawah, diklik tahan, klik kiri tahan. Sekarang kita belajar cara menghubungkan ya dua buah perangkat, satu laptop, satu PC, tapi dengan kabel sekarang. Kira-kira menurut Anda, kabel yang digunakan untuk menghubungkan laptop sama PC itu kabel cross apa kabel strike? Kabel apa? Kabel strike, ya benar. Sorry, salah itu Pak. Bukan kabel strike, kabel cross. Kabel cross adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang tipenya sama. Kalau laptop sama laptop, router sama router, switch sama switch, PC sama PC, atau PC sama laptop, kan kembar menggunakan kabel cross. Kabel cross kalau di Cisco, kalau di simulasi ini dia tandanya seperti ini. Ada gambar halilintar ini. Diklik, gambarnya putus nyambung. Urutan keempat dari kiri. Urutan keempat dari kiri. Itu kalau Anda lihat bawahnya itu ada keterangannya tuh, chopper crossover. Ini nih, ada namanya ini, chopper crossover. Yang ini,
Ya. Kalau yang sebelahnya, yang nomor 3 sebelah kiri itu yang strike. Ono tulisannya. Kalau kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang tipenya berbeda, sedangkan kabel cross yang ini digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang tipenya sama, laptop ke PC atau laptop ke laptop atau PC ke PC. Ya. Kita hubungkan sekarang. Caranya kita pilih gambar halilintar ini. Ya. Kalau Anda pakai Aken ini, otomatis kabelnya dipilihkan oleh Cisco routernya. Mesti bener ya. Klik. Klik dulu Pak. Ya sorry. Ini diklik sini, tempelin sini. Berarti untuk menghubungkan diklik, terus diklik. Nggak usah di-drag ya, diklik, terus diklik. Tujuannya diklik. Terus jaraknya diatur. Ya, sekarang kita cek, perhatikan. Anda punya satu laptop baru, ya, satu PC baru, pingin bisa connect, pingin bisa saling komunikasi, maka kalau menggunakan kabel, kabelnya adalah kabel cross atau kabel silang. Kabel silang itu kabel yang aturannya adalah TIA/EIA568A ketemu B atau B ketemu A. Warnanya apa Pak? Warnanya kalau yang tipe A itu putih hijau-hijau. Kalau yang tipe B putih oranye. Kalau Anda lupa, di Google diketik aja cross cable versus strike cable. Gambar Pak, ya seturut ya. Ini urutannya ya. Dia menggunakan standarnya TIA/EIA568A sama 568B. Kalau yang A urutannya putih hijau, hijau. Kalau yang B urutannya putih oranye. Berarti nanti kalau Anda praktek, disuruh ngerimping kabel, buatlah kabel strike. Maka Anda buatnya ujung satunya tipe A, ujung satunya tipe A. Atau ujung satunya tipe B, ujung satunya tipe B. Itu kabel strike. Misalkan bacanya kan dari kiri ke kanan. Putih oranye. Maka di sini nanti sebelah kanannya juga sama, putih oranye gitu. Itu kalau kelas B, putih oranye itu. Atau kalau ada teman sampean ngerjakannya gini, putih hijau-hijau. Sebelah sini juga gitu, putih hijau-hijau. Ya berarti benar itu kabel strike. A ketemu A atau B ketemu B. Kayak apa Pak kabel strike? Menghubungkan, mengkoneksikan ke perangkat jaringan yang tipenya berbeda. Kalau cross Pak, kalau cross seperti ini. Kalau cross seperti ini. Intinya kalau cross itu kebalikan dari strike. Kalau cross itu berarti nanti A ketemu B atau B ketemu A. A, B kok Pak? Ini loh Mas. Tak waras sampean. Sampean tadi kan tak bilang bahwa kalau pengen tahu teorinya, Anda ketik di Wikipedia. Contoh. Ketik aja di sini. TIA/EIA 568. Kan ono A ono B. Nah ini. Berarti urutan kabel sing dipajang itu gak karepe Ihya, gak karepe Pak Iwan bukan. Tapi memang ada standarnya. Sing ngatur siapa Pak? TIA/EIA. Itu nama lembaga Pak. Pinter nama lembaga bukan nama perusahaan. Apa kepanjangan dari TIA? TIA itu Telecommunication Industry Association. TIA. Kalau EIA, Electronic Association Industry. Saya nggak hafal. Ini ada keterangannya di sini kan. Kalau TIA, ini keterangannya Mas. TIA/EIA stand for itu kepanjangan dari TIA Telecommunication Industries Association. Kalau EIA Electronic Industries Association. Itu sing ngatur urutan kabel ya lembaga ini. Nah di sini ada aturan nih, ana warnai. Sampai tipe apa pen? A Pak. Kalau A ya iki, putih hijau dan seterusnya. Kalau B Pak, putih oranye. Berarti kalau ditanyain Mas, kalau ada kabel urutannya putih hijau itu tipe berapa? Jawabannya
TIA/EIA568A. Nek ngarepe putih oren-oren Mas, TIA/EIA568B. Nek kabel strike Mas, A ketemu A atau B ketemu B. Berarti kalau ada teman sampean gaya kabel gak sama dengan sampean, gak usah dibully. Belum tentu salah deh. Yang menentukan salah benernya gurunya. Contoh ada teman sampean dia membuatnya gini, putih oren-oren dan seterusnya. Sebelah kanannya juga sama, putih hijau. Kalau sebelah sini sama warnanya dengan sebelah sini, kiri sama kanan sama, berarti dia kabel strike. Bukan berarti nih kabel strike itu mesti putih oren-oren, bukan. Yang penting kembar, maksudnya antara ujung satu dengan ujung satunya kembar. Pak, berarti kalau di sini putih hijau-hijau, di sini putih hijau-hijau, bener Pak? Bener. Gitu. Kalau yang cross Pak, balik menenek cross itu antara sini sama sini urutannya siji. A ketemu B gitu, A ketemu B atau B ketemu A. Nek apa? Buka internet. Gitu. Beres ya? Yes. Nah, ini komputer itu kalau misalkan sudah aktif Windows-nya, sudah diinstal drivernya, sudah dipasang kabel, tapi belum dikasih IP Mas, sepurane gak iso connect. Meskipun harga komputer, Pak ini komputer aku tuku ini cash Pak, gak kredit Pak. Padha ae. Nek gorong ono IP nih gak iso connect. Kita buktikan lah. Saya tekan ini apa surat ini ya, tekan P ya. Anda tekan P itu sama dengan tekan ini. Ini ngirim ke sini, Anda lihat statusnya ini, bawah ini Mas, statusnya. Gak mau. Lupa ini kabelnya udah tak belikan loh Pak. Baru Pak kabelnya. Bukan masalah kabelnya. Kalau ini masalahnya bukan di kabel. Di laptop saya bukan. Masalahnya tuh ini belum disetting IP-nya. Coba Pak disetting Pak. Oke. Nyeting IP itu ada dua versi Mas. Sama nggak IPv4 atau IPv6? Kalau pakai IPv4, kudu paham 3 kelas minimal. Apa Pak? Kelas A, kelas B, kelas C. Mana Pak? Ini. IP address. IPv4. Kita bahas IPv4 dulu ya. Nah, seperti ini. Tadi kan saya tanya, Mas, sama udah paham IP apa belum? Belum, Pak. Oke, saya jelaskan. Bismillah, moga-moga paham ya. Rekamannya masih berlangsung. Sekarang ukurannya sudah 107 mega. Moga-moga hard diskku kuat. Nutut lah ya. Soalnya saya menggunakan NVMe. Cuman 240 kalau nggak salah. Oke. IP address itu terdiri dari dua bagian, Mas. Tolong diingat-ingat ya. IPv4 ya, bukan IPv6. IPv4 itu ada dua bagian. Kalau manusia itu ada jasmani rohani, kalau IP itu ada net ID, ada host ID ya. Ada net ID, ada host ID. Pak, saya ingin tahu Pak, yang net ID mana, yang host ID mana. Sampeyan cukup menghafalkan subnet mask-nya aja. Contoh, saya tampilkan subnet mask-nya ya. IPv4. Saya cari yang ada subnet mask-nya. Class. Nah, ini aja lah ya. Ini boleh. Ini boleh. Pakai ini aja lah. Oke, ini diperhatikan. Ini wajib dihafalkan. Kalau nggak hafal nanti sulit nanti ya. Ya lihat Google nggak apa-apa. Ya, cuman saran saya dihafalin. Ini bahasa Inggris ya, jangan alergi bahasa Inggris. 5 different classes. 5 perbedaan kelas. Jadi ada 5 kelas A, B, C, D, E. Perbedaannya di mana aja? Untuk IPv4 ya, untuk pengalamatan IPv4. Kelas A, first octet-nya, ring pertamanya tuh Mas, kolom pertamanya gitu ya. Itu ngarepe mesti antara 0 sampai 127. Kalau kelas B antara 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 223 dan seterusnya. Anda cukup melihat angka depannya aja.
Berarti untuk mengetahui, oh ini nggak kelas A, oh ini nggak kelas B, oh ini nggak kelas C, dan seterusnya. Anda cukup melihat di byte atau di oktet pertamanya aja. Contoh Pak, oke. Saya akan ketik di sini misalkan IP kalkulator. Saya klik yang mana, terserah lah ya, misalkan yang inilah misalkan. Oke. Yang muncul IP-nya ya, yang muncul kelasnya ya. Oke. Ini muncul kelasnya ini. Saya kasih contoh. Misalkan ada IP. Ingat-ingat ya, tadi kan sudah saya tampilkan kalau kelas A depannya itu antara 0 sampai 127. Kalau kelas B depannya, angka depannya, IP depannya itu antara 128 sampai 191. Kalau kelas C 192 sampai 223. Berarti kalau ada ditanya, Mas, 150 itu kelas A, B apa C? Jawabannya B. Amin harus hafal ringnya. Mas, kalau 200 itu kelas A, B apa C? C, harus hafal. Kalau 50 itu A, B apa C? A. Oke. Sekarang kita lihat di kalkulator sini. Kalau di sini saya ketik 10, ini kelas apa, kelas B apa kelas C? Kelas A, 10.10.1.1 slash-nya misalkan dibuat 20 atau 15 lah. Terus calculate. Kita lihat sekarang hasilnya ini kelas A. Atau cara lain, Mbak. Oke, cara lain. Pakai kalkulator inilah coba ya. Yang muncul kelasnya. Ini ada kelas-kelasnya. Kalau misalkan di sini Anda ketik misalkan kelas A, maka di sini pilihannya sampai sini. Kalau kelas B, pilihannya sampai mana ya? Oh iya, sampai sini. Kalau kelas C, pilihannya sampai ini, minimal ini. Tapi dia nggak bisa deteksi ya, dia kelas A, kelas B, apa kelas C. Yang lain ya. Yang lain pakai program aja lah. Yang inilah program ini. Kalau di sini saya ketik misalkan berapa ya? 13.15.20.56. Anda lihat di sini dia kelas A apa kelas B apa kelas C, Pak? Classless. Dia kelas A. Magnifier, kalau nggak kelihatan saya pakai kaca pembesar. Muncul kelas. Nah, kalau Anda ketik di sini misalkan 145.90 kelas B. Cukup lihat depannya aja. Kalau kelas C 192 sampai 223. Contoh misalkan 190 langsung 90 kan B kan. Kalau 195 baru C. Cukup melihat depannya. Contoh lagi. Kalau Anda buka command prompt, Anda ketik ke internet misalkan ping spasi google.com. Ping spasi google.com. Anda lihat angka depannya. 172, 253, 118, 100. Ini berarti kelas B. Lagi saya lihat. pingmikrotik.com. Anda lihat angka depannya. 159. Berarti ini kelas B. Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Harus ada IP-nya ya. Untuk jaringan lokal seperti ini, diingat-ingat. Berarti besok kalau ujian, sampean usahakan jangan tanya lagi, Pak, ini double IP publik atau IP privat. Kalau untuk jaringan lokal, untuk lab, untuk gedung, lokal lah. Satu komplek ini aja lah. Itu gunakan IP private. IP private adalah IP selain IP publik yang digunakan untuk klien. Itu IP private ya. Contohnya gini. Ini saya kasih IP kelas A misalnya. Kelas A yang IP private ya. Saran saya setiap kali Anda praktek gunakan IP private. Gitu. IP private itu kalau kelas A depannya 10, kalau kelas B depannya 172, kalau kelas C depannya 192. Kita lihat gini aja, IP private, enter. Lihat di gambar, Mas. Ini adalah IP private, IP yang digunakan di jaringan lokal. Ya. Berarti kalau Anda besok kerjakan, gunakan salah satu dari IP ini. 192, 168 ini berarti IP lokal. IP publik itu beli. Didapat dari mana, Pak?
beli di provider, di hosting, atau beli di ISP. IP public itu mas. IP public itu IP yang bisa diakses secara langsung dari internet, itu IP public. Kapan-kapan lah tak jelaskan IP public itu apa. Tapi di Alguna Course tadi sudah ada. Oke ya, sekarang kita setting. Di sini saya kasih IP kelas A, tapi yang private. Kita lihat, yang private class adalah mulai 10.00 sampai 10.255. Berarti kalau di sini saya ketik misalkan IP-nya misalkan 10.10.10.10.1. 10.10.10.1 slash-nya Pak, lupa Pak. Oke, slash-nya misalkan saya buat slash-nya 24. Oke ya. Ini buat lagi saya, copy paste aja Pak. Siap, Ctrl A, Ctrl C. Sini paste. Ini yang 2. Oke. Ingat ya, ini hanya label, bukan berarti nanti sampai ketik dong ini otomatis nyambung lu jeruk, enggak. Ini hanya keterangan tulisan. Kalau hanya Anda kasih label seperti ini, Anda koneksikan, mohon maaf, iki ya gambar surat itu Mas. Klik, gak kena. Lupa cari IP ini Pak. Iki cuma tulisan, cuma label, keterangan. Yang penting jero nih Pak, pinter. Yang penting jero nih. Ini diklik. Komputer udah diklik, pilih desktop, ayo silakan. Di sini diminta Pak, komputer itu cek mati, power on, nyala no DC, device harus nyala, harus power on. Ini nyala no DC ta. Udah ya, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Kita ketik IP-nya sesuai dengan soal. Kemudian kita ketik IP-nya sesuai dengan soal. Ini soalnya ya, 10.10. 10.10.10.1. Tekan tab. Lengkap sendiri nanti. Pak, di sini kan 24, Pak. Kalau 24, maka di sini jadinya seperti ini. Gitu. Kok bisa, Pak? Nah, kalau Anda ingin tahu ini, caranya ada 2. Caranya ada 3. Yang pertama menggunakan, caranya ada berapa ya? Ngitung sendiri, pakai tabel, lihat di internet atau tanya internet, habis itu pakai program. Ada 4 caranya ya. Cara yang paling cepat mana Pak? Cara yang paling cepat ya pakai program. Pakai tabel bisa Pak? Bisa. Kalau pakai tabel seperti ini Mas. Sambil ketik di internet, tabel subnetting. Ada tabelnya. Tinggal Anda pakai cocok logi. Kita lihat ya. Kita lihat, klik kanan, buka gambar. Terserah sih, hampir sama kok. Ini ya, sembarang. Ini boleh, ya ini dulu lah. Oke, seperti ini. Tadi kan soalnya di sini kan 24 ya. Kalau 24 berarti di sini berapa? 24 ini. Berarti 255.0. Ini kan 24. Kita masukkan ke sini. Sudah ya ini ya. Terus ini tadi sudah enggak? Desktop IP. Ini belum kan ya? Kita masukkan tadi berapa IP-nya? 10 2. Ini jadinya berapa tadi? 255.0. Udah. 124 kan ini kan? Oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba kirim. Ini ngirim ke sini. Bisa kan? Atau sebaliknya, ini ngirim ke sini. Bisa. Ya. Ini kenapa? Soalnya sudah ada IP-nya. Gitu. Dari sini oke ya ini ya, 124. Pak, yang dimaksud 124 itu apa, Pak? Jumlah satunya. Paling gampang. 124 itu jumlah satunya. Nama lain dari 124 itu sebutannya apa, Pak? Ada yang bilang, diingat-ingat, ada yang bilang CIDR, sesuai dengan permintaan saya. Ada yang bilang CIDR,
Ada yang bilang network traffic. Hello. Ada yang bilang prefix length. Ada yang bilang jumlah bit networknya. Jumlah bit network. Bener kabeh. Kalau ada soal seperti ini Mas Sepurani. 124 berarti siji nih kabeh 4 satunya sebanyak 4 satu sing di sih ya. Sing ini tadi loh Mas. 255 itu kan desimal kan. 255 itu desimal. Aslinya itu komputer tuh bacanya aslinya itu biner. Berarti kalau misalkan ada soal besok 124 ngitungi kiling ini ngitungi. Saya pakai Excel aja ya. Kan IPv4 itu kolomnya ada berapa? IPv4 kolomnya ada kolomnya. Kalau bitnya ada 32 bit, Pak. Kalau kolomnya ada 4. Ingat jangan main cocok logi ya. Misalnya gini, oh IPv4 kolomnya 4, nah IPv6 kolomnya 6, bukan. Kalau IPv4 kolomnya tepaan itu pas apa? Kalau IPv6 kolomnya ada 8. Sampai nggak percaya, buka iki. Wikipedia, ketik IP address, terus sing scroll ke bawah, sing IPv6 Pak, yo sorry sebentar. Kalau IPv4 kolomnya ada 4. Jiro lupat siji iki, loro iki, telu iki, papat iki. Kalau ditanya, iya IPv4 berapa bit? 32 bit. Tekondi, Pak, ngapunten. Satu kolomnya ini itu 8 bit, Pak. Terus, kan kolomnya ada 4, Pak. 8 kali 4, oh iya pintar, 32 bit. Berapa byte? 4 byte. Dia, iya tulisannya, Pak. Satu kolom itu 8 bit. 8 bit itu sama dengan 1 byte atau 1 oktet. Berarti kalau ditanya IPv4 ada berapa bit? 32 bit. Katanya bit ya. Bit itu apa ya? Binary digit. IPv4 berapa byte? 4 byte. IPv4 berapa oktet? 4 oktet. IPv6 ya? IPv6 ada 128 bit. Kemeruh iki loh, Pak. Ojo kemeruh iki loh. Sampai itu nole, sampai itu angko iki. Ini tuh ada 128 bit per kolom iki. Nek mang IPv4 per kolom 8 bit, nek 8, IPv6 per kolom 16. Per kolom nek gak percaya hitungan iki jiro lupa tulis. 16 ping 8. Kalau nggak percaya ngetik Google gini, ketika ini gini Pak, 16 kali 8 sama dengan enter. Duh. 16 kali 8, buka Google ya. Bukan yang ini Pak, gambar Pak. Iki loh Pak, semua iki loh. Iya kan? Semeniring-iring baik meneh kalau soal muncul seperti itu, oh bit oh apa sih? Bit binary digit. IPv4 berapa bit? 32 bit. Kamu itu paham. Kalau saya ditanya, namanya siapa? Iya. MAC address berapa bit? MAC address berapa bit? BIT berapa bit? 48 bit. Kemeruh Pak, gak percaya. Ketik aja lho gini Pak. Wikipedia kayak bukti lah. Iki gak ono lho Quran hadis gak ono, iki kan ilmu dunia iki Pak. IP meneh. MAC address. MAC mau apa Pak? Media access control. Berapa bit Pak? 48 bit. Berapa byte? 6 byte. Ini buktinya ya, ya sik tenang, gak usah emosi lah. Tak buka lo kene Pak. Loh. Ada 8 bit 1 oktetnya ini. Ini ada 3 oktet, 3 oktet. 6 oktet kan. 1 oktet isinya 8. 8 ping 6 piro kira-kira? 48. 48. Contohnya ya apa, Pak? Contohnya meneh. Contohnya ya iki mang lho, Pak. WinR CM door. Cara lain melihat IP, melihat MAC adalah IP config /all, tambahin all. Iki IP
IPv4 tapi IPv4. Iki IPv6. IPv6 ini disingkat ya. IP yang bisa disingkat hanya IPv6. Ingat, lebih sulit, lebih rumit daripada IPv4. Kalau Anda ingin paham IPv4, syaratnya cuma dua. Satu paham biner, satu paham desimal. Paham apa nih ya? Paham konversi itu ke biner dan desimal, atau ke desimal yang biner, itu paham ya. Di luar kepala itu paham. Ikulah desimal ya, sorry. Ikulah IPv4. Iya, nah IPv6. IPv6 sampean kudu paham telu, apa ae? Desimal, biner, heksadesimal. Pola heksa ya Pak IPv6. Gitu. Nah, MAC ini Pak, iki MAC. Nama lain MAC address adalah physical address. Iki, ono piro? Ono 6. Per kolomnya piro, Pak? Per kolomnya 8. 8 apa? 8 bit. Aku tuh paham konversi ini, Pak. Kudu paham konversi ini sampean. Nah, nggak kalkulator gampang, nggak Excel gampang. A, B, C berapa binernya? Kudu paham. Nek pengen menguasai IPv6. Selama ini, saat ini kebanyakan ISP, kebanyakan ya, masih menggunakan IPv4. Sama kalau pengen tahu ISP sampean di rumah sampean pakai IndiHome, pakai Biznet atau pakai yang lain, iki nggak ya opo wong iya. Ikonnet nggak ya opo, nggak IPv4 atau IPv6. Sampean salah satu caranya loh, ngeceknya pakai ini. Saya masuk untuk program, bukan program, website cek ISP, my IP address, atau cek IP address, atau layanan cek. Contohnya atas lah. Kalau Anda ingin tahu laptop saya ini connect internet menggunakan provider apa? Menggunakan Ratnet PT Rajasa Media Internet. Ini IP-nya. Hello, muncul gini. Continue. Aduh. Kembali. Ini ada IP-nya. Aduh, ketutupan ini ya. Sebentar. Dia ketutup gara-gara ini. Gara-gara saya blokir. 202 IP kelas C. Tapi ini IP public, IPv6-nya nggak ada. Gitu. Atau cara lain, Pak, pakai speed test. Pakai CBN bisa, atau pakai yang lain bisa. Kecepatannya berapa, Pak? Kecepatannya kalau Ratnet ya, ini ada dua di sini. Ada Ratnet, ada Telkom gitu. Kalau Ratnetnya 6 mega kalau nggak salah. Tes bandwidth lah ya. Cloudflare. Misalkan pakai inilah. Cloudflare. 10 lah, ya up to 10 lah. Nah, di sini ada kecepatannya macam-macam lah. PT Rajasa Internet. Masih menggunakan IPv4. Ini nek arek jaringan wajib paham IP gopo ya. Tapi nek arek SMEA, arek SMA WH, oh gak wajib. Kadang-kadang arek TKJ dhewe kena virus bingung kok ya. Padahal itu jurusane ya. Nek arek WH, arek SMKK kayak masa-masa iku arek SMEA, takok sampean, Mas, wifi gak connect, Mas. Tolong Mas sampean cekno, Mas. Oh, cek pantes. Mau sampean arek TKJ, teknik komputer dan jaringan. Kadang-kadang arek TKJ dhewe bingung ya ini. Gak connect internet, cara connect ya apa rek ya. Lanjut sini. Komputer bisa connect itu harus ada IP-nya. IP-nya itu harus satu kelas. Kalau beda kelas gak mau. Saya buktikan ya. Ini kelas apa ini? Kelas A. Ya harus apa? Pak, ngapalno ya apa, Pak? Ini Pak ngapalno. Di Google meneh kan ono mang Pak tampilannya Pak. Ndi mau tampilannya? Halo. Ah iki lho. Kalau kelas A iku ngarepe burung 12. Kalau kelas A ngarepe iku mulai 0 sampai 127. Sampai ndelok ngarepe ae. Kalau angka di depannya itu antara 0 sampai 127 berarti kelas A. Kalau kelas B ini, kalau kelas C ini. Ya. Kira-kira sampean paham enggak? Kene opo kelas A ngarepe 0? Kenapa kelas B ngarepe 128? Kene opo kelas C ngarepe 192? Ada yang paham enggak? Barangkali biar pas PSG diajari. Barangkali di sini ada yang hacker. Biorka, anak gue Biorka. Angka-angka ini kalau Anda lihat di Wikipedia nih Pak. Iki balik. Oh, iki.
IP address. Video saya ini sudah 1 jam lebih, santai. Tak upload. Kalau Anda lihat di IP address, namanya pengen master teori, ya iki pelajaran sampean. Gak ngerti bahasa yang balik gak ngerti bahasa. Iki lho, kayak kalau di Google Chrome jadi extension. Nek untuk Firefox karo nek untuk Opera atau untuk IE, Microsoft Edge itu jenenge add-on. Kalau untuk ini jadi extension. Gratis Mas ya. Klik bahasa Indonesia Pak. Nah, ini pelajaran ya. Pelajaran oh nek IPv6 keling ini, IPv6. Oh IPv4 keling ini gak desimal. IPv6 kok ono DB, ono angka-angka ini, ono titik 2, lagi gak titik. Kalau IPv4 notasinya menggunakan sebutannya loh. Dotted decimal notation. Itu notasi untuk IPv4. Kalau IPv6 notasinya jenenge sebutannya colon hexadecimal notation. Apa artinya ya? Kalau IPv4 dotted decimal notation, notasinya menggunakan angka desimal dipisahkan titik, dotted decimal notation. Kalau IPv6 colon hexadecimal notation, berarti notasinya menggunakan angka hexadecimal dipisahkan kolon. Kolon itu apa? Titik 2. Gitu. Wocon iki nek pinter aja lali urut aku nek pinter ya. Aku gak apal sampe akeh, aku tuh buka iki gitu ya. Sing gawe iki wong barat sing gawe ya. Wong kono Amerika ngono ya. Bukan Amerika ngono ya. Endi ya? Ya sik ta nduk endi mang. Iki lho, buku iki, Pak. Iki lho. Aku nek gawe bahasa Indonesia tambah ngeluh, tambah bingung bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ae. Iki ono dadi ngene lho, iki dadi ngene lho sebuah. Oh. Bahasa Inggris ae. Ada orang gini, kalau belajar teknik, boh iku buku-buku mesin, buku listrik, buku TKJ, buku jaringan, iku nek diterjemah lho bahasa Indonesia, kadang-kala artine gak cocok kadang-kala ya. Sini Pak iki lho. Di sini tuh ada makhluk jenenge leading bit. Iki sing garai perkara iki, Pak. Kuncine lho kene. Saya pernah tanya ke siswa Mas, saya tanya, "Mas, kene opo kelas A kok mulai 0? Kok gak mulai 1?" "Mbak, kenapa kok kelas B mulai 128? Kok gak mulai 129?" "Kirangan, Pak, ten buku ni ngoten," jarine ngono. Ojo ngono jawab kirangan, ten buku ni ngoten. Itu Pak, gara-gara ada leading bit jawabannya. Itu gara-gara ada leading bit. Ya apa kok iso Pak wong angka iki kok iso? Ngene cara ngitungi, Bos. Sampeyan kelas A ngarepe mesti 0, kelas B leading bit 10, bacanya 10. Kelas C ngarepe 110 dan seterusnya. Apa hubungannya karo 0 128 192? Apa hubungannya karo iki? 0 128 192. Ono hubungannya, Pak. Ono hubungannya karo iki 127 191. Oh, nek kelas A ngarepe 0, mburine 127. Nek kelas B depannya 128, belakangnya 191. Gara-gara sapa? Gara-gara iki lho, leading bit iki lho, Pak. Kok iso ya? Buktikan. Oke, saya buktikan. Kalau sama saya itu jenenge apa kemarin jenenge ngaji jaringan gitu ya. Next. Contoh, sampean gawe IP misalkan kelas A. Kelas A tadi kan ini loh. Kelas A tadi kan hello. Kelas A tadi kan 0. Kelas B tadi kan 10. Kelas C 110. Oke, kita lihat. Tadi kan IPv4 itu kan bilangannya yang dikenali kan cuma 2, desimal sama biner. Aslinya komputer itu mengenali biner, tapi supaya mempermudah kita memasukkan IP di komputer dirubahlah menjadi desimal. Istilahnya namanya itu tadi, dotted decimal notation. Contoh, kita ingin menentukan namanya siapa Ihya. Kelas A, IP pertamanya berapa? 0. Kok iso 0? Caranya gini. Leading bitnya tadi kan ini kan ya. Satu kolom, ini kita senam otak ya. Satu kolom yang bayang nona. Satu kolom di sini biro, satu kolom. IPv4, atau enggak bahasa IPv6. Satu kolom di sini biro. 8. Lali menit. Iki lho, Pak. Iki lho, Bos. Sampai itu generasi penerus ya. Generasi penerus Ihya Ulumuddin kita tambah suwi, tambah tuwek, tambah elek. Sampai tambah suwi, tambah ganteng, tambah sukses sampe ya. Gitu. Makanya sing pinter ya apa caranya aku iso ngalahno Ihya Ulumuddin minimal gitu. Syukur-syukur besok ke depan 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ada yang lebih sukses daripada si ngomong.
Saya jadi guru ya, paling sampai jadi programmer apa jadi hacker apa jadi apa lah barang. Next. Satu kolom isinya 8 bit mengiling IPv4 tahu enggak pasti IPv6 is. Oh tambah ngeluh tambahnya. Mulai mimisen ngapa ngeluh Pak kalau Pak. Dari segi fisik yang paling enak praktek UTKJ. Lo nggotok kalau ngono tapi kini paham buka ngerti lah, kok paham. Yang paling suara mesin mau watuk ini keringet itu. Kalian oleh besi-besi ngono iku lah. TKJ ndak ono sing ngantuk bareng. Nah, sih. Next. Satu kolomnya kan 8. Oke. Kita cukup melihat angka depannya aja. Oh, ini kelas A, wong arepe 72. Oh, ini kelas 150. Oh, berarti kelas B. Oh, ini 192. Oh, berarti kelas C. Sama. 0 kan? Ini leading bit 0. Biner itu diawali angka berapa? 0. Berarti kurang berapa? Kalau ada 8. Ini kan 0 pertama ini leading bit. Kurang berapa? Kurang tuh 7. Ditulis 0,406 tuh. Oke, kita geser aja. Insert apa nih insert? Insert apa nih insert? Insert. Nah, wis. Ini gak muncul, baiknya ditulis 0,406 tuh munculnya yang ini tetap. Ya apa caranya, Pak? Nah, ini caranya apa iki? Caranya ini aja nih. Iki di blok thread. Sampai inilah. Control 1. Pilih custom. Wih, di custom pilih knalpot tadi custom. Jadi di blok cerot, dipilih 8 bit 0,406 tuh 8, lalu di enter cerot. Itu dan tuh biyen TK sudah ini biyen ya. Liane main latu-latu, aku sudah ini. 0,4. Ingat pesan saya pintar udah sombong, tetap rendah hati. Ini gua pintar, boten Pak, kalau nih nyubil aja cupu. Allah itu akan ilmu itu akan mendekat kepada orang-orang yang tawadhu. Monggo gini. Ini kalau Pak Master, ini kalau Pak si Master, kalau mboten bisa ketemu apa Pak. Nek sombong, ilmu gak sombong itu yang di dalam hatinya itu merasa lebih baik. Apa yang aku, sogian aku, gantengan aku, gak seneng ilmu dia. Meskipun Pak Winter ojo ngetok-ngetok santai ae, slow profile ae. Gua pinter melakukan siji gitu ya. Biasa ya lah ya. Di sapa noleh, Pak, nggih. Mentang-mentang pinter sapa gak noleh. Titipan, ilmu titipan, sombong-sombong naudzubillah min dzalik sampean. Ana wong sombong naudzubillah min dzalik. Wae wudu ini sari lho. Wudu kepreset des owa. Gendeng. Wis gak dihormati, Pak. Owa ibu-ibu dhewe. Pak, subnetting lo Pak. Gue dewe. Ya apa kira gendeng kok ini. Allah. Titipan, ilmu titipan. Jangan dibuat sumbung-sumbungan. Gak ilok. Kan gini ya. 0. Terus 0 lagi. Leading bit gak akan berubah. 0. Bawah 0. Biner itu habis 0 1 kan ya. Satunya sebanyak tuh 7 0,406 tuh. Yes. Sampai lihat yang angka depannya ini 0 ya, 0 ya. Ini leading bitnya boleh. Nek kelas B 10 0,406. Lalu itu 8 tuan kan. Meneh 10 siji. Mari 0 siji kalau meneh mau biner. 0,406. Ya kok siji ndukur mau pitu kok 6. Kan jangkep no bos, kan jadi 8. Semoga paham lah. Nah ini ya 110. Kurang piro supaya 8. Ya kurang 5 ya. 0 tak siji ya. Ya 0 kan kaitan Pak. 0,4 meneh ya. Siji ngene kan? Nggih. Siji pin 5 Pak. Iya 0,4. Terus ya, yo converten Pak dirubah di convert. Ya apa carane? Ya sama dengan mau rumusnya kok. Apa itu biner ya? Ya gak usah ngegas Pak, jangan ngotot lah. Biner, dundi mah notnya niku dundi, desimal ya wis. Tu dek apa? Ya desimal Pak. Dek endi? Ya iki Pak. Klik enter. Tetep 0. Liyane Pak, lho ya set ta, saya emosi cet ta. Iki diklik rene, iki ana pentolan sih endi sih ya? Allah. Iki lho, cilik iki lho.
Kotak cilik iki jenenge file handle. Nek percaya takok Google lah. Aja takok Pak Tri gak paham. Iki lho, kotak cilik iki jenenge file handle. Diapakno ya? Yo, double klik, Pak. Diapakno double klik. Iki lho, arane rene pointer iki lho, mouse pointer iki lho. Klik, muncul hasilnya, Pak. Mosok bener ya, cobaan lah. Kelas A 0 ini ya kan, diawali iki, diakhiri iki. Kelas B diawali iki, diakhiri iki. Kelas C diawali iki, diakhiri iki. Berarti kalau sepurane, kalau sampai ditakoi, ndi mang rek? Ndi mang? Itu iki lah, siniane lah. Ah iki. Mas, kelas B, piro get piro? 128 sampai 191. Kok iso? Pirangan aja ngono, Pak. Mas iki kok iso masih ngarepin 0, lagi ngarepin 128, mburi 191. Kan buku ngoten ya, Pak jenenge. Oh, iki kalau Japane sih, Bos. Iki kalau Japane. Oh, nek kelas B mulai 128, mburine terakhir di 191. Ndi mau, Pak? Ya iki mangkan. Ono asal usule, Pak, nek gelem ngaji, ngaji jaringan. Semoga-moga paham lah. Wis balik menang ini ojo ngono, ojo nang kono kakean ku tambah pinter amen ya. Di hacker teman ya. Next. Ini kelas apa, Mas? Kelas A kan? Ini kelas A. Nek podo kelas C, connect, Pak. Loh, kliken ya. Sukses. Ini kenapa kok sukses siji? Ini ngirim ke sini, Mas. Sukses. Tapi kalau misalkan kelasnya Anda rubah, contoh ya. Ini kelas A, ini Anda rubah menjadi kelas B, 1 seket. Iki 1 seket. Hello. Iki 1 seket, Mas. Ya, ini kan kelas B, Mas ya. Sing kini kelas A, Mas, sing kini kelas B. Mosok ya ditunjuk. Iki kelas apa iki? 10 karena tulisan iki, Mas. Iya. Iki kelas A ya? Yo, iya santai. Iki kelas apa iki? Kelas B, Pak. Oke. Konek apa? Gak konek. Mosok ya kemeruh niku ya. Ya wis cobaan lah. Iya, gak konek kandhane wong elek gak percaya. Pin 3, Pak, jarine arek-arek, Pak. Sunah Rasul pin 3. Cobaan pin 3. Gak kene. Kadang-kadang men iki jek simulasi, Pak. Men nek praktek temenan, ada bingung. Tugas sampean iki, Mas ya, elingno. Ono 6 tugas sampean. Kudu hatam iki, Pak. Ya dintekno Januari sampai bulan apa iki terakhir Juni apa Mei gak ngerti lah. Kudu hatam. Pak tak garap kabeh sak ulan langsung mari gak apa-apa. Gak apa-apa, Pak. Nyantai aku, Pak. Nyantai mari. Tetep mlebu praktek. Kok kanca sampean udah ono. Tugas pertama nggak Cisco pakai tracer. Tugas kedua kasih Cisco langsung praktek gawe TP-Link iki, Mas. Karo router mikrotik. Gitu. Ono video tutorial ono tak demono dhisik pasti nih kalau langsung tugas tak demono dhisik cobaan rek wis gak paham iki cobaan. Terus iki bakal tahun wingi arek 2K4 wis lulus arek. Wis beres. Iki gak konek. Kenapa? Soale kelas CC, Pak. Berarti nang kanca sampean nang omah duwe siji duwe laptop MacBook Air ROG gitu Keping jaringan mabar karepe. Nggih jaringan. Kacok kon nek iki kelas C, iki kelas B, iki kelas A. Jadi kudu ono IP ini ya. Ya kudu ono IP ini, tapi kudu kembar apa nih? Kelas sih, Pak. Terus ya apa solusine, Pak? Yo ngalah iki nurut kene apa 1 seket nurut 10. Ya wis sing 10 yang nurut 1 seket ya wis gantian, Pak. Ngapa ngilangil? 1 seket ya, yo sabar. 1 seket. Iki 1 seket. Aman dia itu hacker. Nah, hacker coba ngetik ya, aman dia kan guru biasa. Coba ngirim ya, yo sabar. Oh, kok sukses. Nah, saya coba temenan ya, temenan sukses. Tadi salah pertama, mengiling iki. Troubleshooting jaringan sing paling angel iku troubleshooting. Tawara arek kelas 3. Arek kelas 3 ku ujian nih, Mas. Anak kakak kelas sampean itu. Ujian nek Februari Maret. Gitu, ujian. Satu ruangan cuma 10 orang sih Joko wong loro, toko rakyat 1 dari guru sini 1. Gitu. Oke, syarat pertama harus ada IP-nya. Ingat-ingat, IP-nya harus satu kelas. Syarat yang kedua, meniling-iling ya.
Meskipun beda, meskipun sama-sama satu kelas, nek beda subnet gak gelem. Yo apa sih maksudnya ya? Mau jarine kelasnya kudu kembar. Iki wis kembar, saiki ono meneh. Nek beda subnet gak gelem. Ngene maksudnya, Mas. Iki kan status ngene, gak ngono ceritane ngene. Tadi kan IPv4 kan ada 5 kelas. Kelas yang bisa dipakai hanya kelas A, B dan C. Bisa ngiling. Ono 5 A, B, C, D, E. Sing digawe mek A, B, C. Kelas A subnet max 255.0.0.0.0. Kelas B subnet maxnya 255.255.0.0. Kelas C subnet maxnya 255.255.255.0. Sampai kalau ingin mendalami ini, saran saya nggak wajib. Hari Sabtu itu ada eskul Mikrotik sama eskul Cisco. Nah, Cisco yang ngajar Mas Hatta. Cisco itu ada 2 kali 1 minggu, hari Jumat sama hari Sabtu. Hari Jumatnya itu habis Jumatan jam 1-an biasanya. Hari Sabtunya itu jam 9. Gratis. Nang di Pak, di situ sebelahnya lab rakitan. Sing ngajar bukan saya, alumni sini namanya Mas Hatta. Itu nanti kalau tertarik silakan dicoba hari Sabtu atau hari Jumat jam 1, hari Sabtu jam 9. Coba ini ya, diajari Cisco. Kalau sama saya hari Sabtu. Saya kalau hari Sabtu paginya ngajar anak kelas 3 excellent class sampai jam 11. Habis jam 11 saya ngajar ekstrakurikuler mikrotik. Berarti yang saya bahas bukan Cisco, bukan Linux, mikrotik. Kalau tertarik monggo, ya nggak wajib ya. Oke, lanjut ya. Kalau kelas A subnet max-nya 255.0.0.0. Kalau kelas B 255.255.0.0. Kalau kelas C 255.255.255.0. Ingat-ingat, ini aturannya ya. Anda bisa kalau nggak percaya, mari lihat di sini lah. Kalau kelas A ini setengah siji lumayan. Kalau kelas A ini, kelas B ini, kelas C ini, ya. Ini defaultnya ini namanya DSM, default subnet max. Defaultnya ya. Berarti kalau misalkan Anda nyeting, contoh ya, Anda nyeting IP di komputer sampean, laptop sampean, Pak. Kemarin saya habis beli laptop Pak, Windows 7 Kak payu Pak, Windows 11 misalnya. IP-nya ini misalnya Anda pakai kelas A ya, Anda pakai kelas A. Kelas A tadi banyak berapa? 10 ya, 0 sampai 127 ya. Misalkan 20.1, Anda tekan tab, muncul otomatis 255.0.0. Ini namanya DSM, default subnet max. Nek kelas A mesti ini, nggak percaya, liane ya. 100.1.1.1 tekan tab, muncul yang ngono. Kenapa? 100 itu di kelas A. Nek kelas B ya, enggak muncul lah 255.255.00 lah. Iya, mosok ya. Percaya. 100 widak titik 34 67 28. Gitu. Muncul yang ngono. Nek kelas C berarti 255. Iya. Kelas C piro sih? Ring IP-nya 192 sampai 223, Pak. Ya wis. Piro? 195 ya? Siap. 1 2 3 nyot. Dulinan nih, Pak. Sampai kalau bisa katanya guru saya, kerjanya itu sesuatu yang hobi sampean. Sampean hobinya bal-balan. Dilala sampean nyambut gawe jadi pemain. Wah, senang dibayar, senang hobi sampean. Nah, komputer ini hobi saya, paling senang alhamdulillah. Next. Ini namanya DSM ya. Wis, tutup. Lanjut kemana nih? Ini. Kalau misalkan beda network, maka hasilnya nggak bisa. Contoh, tadi IP-nya gini, contoh ya. 192.168.1.1. Sama ini, 192.168.1.2. Connect nggak ini, Mas? Connect. Kenapa? Soalnya kembali ke kelas C ya. Kelas C iki telu iki kudu kembar. 3 tempat ini, 3 kolom itu kembar. Iki connect enggak? Connect iki. Saya pengen enggak percaya, buktikannya pakai ini. Aku kan duwe komputer loro ya. Kalau saya sedih, gawe sisi kepakai tracer iso. Kita gantilah daripada fitnah. Gantilah.
192.168.1.1/24. Copy paste ya, suwen. Ya santai. Cerot. Ini ganti loro. Lan jobone ya, ya jero nih ya iya tak ganti, Bos. Paste tok ae kok repot. Ganti 24, Pak. Iya ya. Dulu ya gue. Iya ya, saya. Mantap. Iki tutup iki ngene, Pak. Iki di kopi. Santai ta, saya emosi. Wis tuwek ya misalnya. Ini lah, dua kan. Loro. Sing kirimannya ya kena lah, Bro. Wis connect ya, lanjut. Senam otak kok ya. Nek misalkan iki ngene, Mas. Nek iki tak ganti ngene, Hamid. Connect enggak kira-kira? Ono orang komputer cuwangi regane puluhan juta. Sing kene di setting 192.1, sing kene di setting 2.2 burine. Connect enggak? Tak connect. Nek ono kanca sampean Bani Israel gak percaya, yo mosok aja biji aku kan. Ya lu ngono ta, ngono dhisik ta. Iki diganti lah. Soalnya cok iki lah jerone langsung ya. Oh ya cuman ini kan hanya label. Jerone ya wis siap. Iki sampean ganti ngene. Ngirim meneh. Gak kone nek kone tambung dengkul sampean. Gak kone iki, Pak. Iki gak kone pin 3 sunah rasul lah cobaan. Gak kone. Biasanya arek-arek nek praktek gak kone ngowol gak kone kenapa paling Pak router rusak paling Pak. Iki bajakan paling dosi. Tak antemi tambah. Tawaran arek kelas 3 nek praktek, sampean jangan alergi trouble. Kadang-kadang biyen, zaman biyen, arek kelas 1 nek wae ngrakit komputer ono si dirum gak kena. Gak wae nek dirup di koncone dirup di prank tau sing. Dhek milih sing enak tok. Padahal kita itu orang IT harus suka terhadap trouble, nambah ilmu sing garai pinter itu. Kalau kita bisa menemukan solusi dari suatu masalah itu tambah pinter. Waduh, error. Selama kita masih proses belajar nggak apa-apa. Kalau proses belajar seperti ini, trouble nggak apa-apa. Mending ujian berharap lancar ujian. Tapi nek dalam tugasku error nggak apa-apa. Mau ngono guru nih Mas. Sampai nek error takut aku nggak apa-apa gratis, Pak. Nek gelem takut, nek gelem takut ya nggak apa-apa tambah enak teman ya. Iki gak konek iki, gara-gara apa? Gara-gara beda subnet. Ya, beda subnet. Lah aku tuh paham mal iki, Pak, subnetting bener itu paham subnetting. Gitu. Contoh berikutnya minggu depan aja tak ajari subnetting. Waktu ini kurang titik paling banyak. Langkah berikutnya, kasus berikutnya. Setelah ini harus sama, kelasnya harus sama, subnetnya harus sama. CIDR-nya itu beda pun bisa connect loh, Mas. Beda bisa connect. Contoh ya, tak balik meneh. Nah, kan connect ya. Kalau misalkan ini tak rubah, Mas. 1.1 loh, ini misalkan tak rubah menjadi 28. 28 itu berarti kalau kita lihat di tabel sembarang lah ikilah ya, sembarang ya. Ikilah. 28 berarti kan 255 240 ya. 28. Ganti. Mas Budi nih. Luk ini mau biro ditunjuk. 24 ya, saya 24 luk ini slash 28 ya. Menurut sampean, tak guna coba connect ya ini. Di situ 255 255 255.0. Sing situ sing iki, sing laptop iki 255 240. Connect ya menurut sampean. Kita coba ya. Ini ke sini. Nah, lihat. Connect. Kenapa masih connect? Kita cari ring yang terbesar. Ingat ya, kita cari ring yang terbesar. Kita cek di sini, pakai program ya. Masuk ke subnet, dimasukkan IP-nya ini. 192.168.1.1. Sorry, .1.1. Ya. Kita cari ring yang terkecil, sorry ya. Kita cari ring yang terkecil. 24 sama 28 lebih kecil 24 kan ya. 24. Kita cari sekarang, kita lihat 24.
24 nggak ada nih, berarti ini masih masuk. Masih masuk ya. Kalau ini Anda ganti 2, terus di sini misalkan Anda ganti 28, tetap kan masih masuk ini. 1 ini masih masuk. Sehingga ada perkara yang ini. Loh ini 1.2, loh ini sampai ganti 1.30. Nah, ini kita coba, connect nggak ini? Kita coba. Tekan P, ini ngirim ke sini. Sukses. Kenapa kok sukses? Soalnya di sini cari yang terkecil. Ya. Ini kalau Anda ganti 28, ini belum tak rubah ya dalamnya ya. Makanya kena 30. Ini tak ganti 28 lah, 240 lah. Yes. Ininya sama ya, 28. Tapi di sini 30, di sini 2. Connect nggak ini? Nggak connect ya ini ya. Nggak connect. Kenapa? Beda RT. Anda lihat di sini, beda RT. 30 kan di sini kan? Nah. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Kasih keterangan seperti ini. Ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Oke. Kasih keterangan seperti ini. Kalau ingin memindahkan semuanya tinggal di blok, diklik kiri tahan, Anda tandai areanya seperti ini, Anda geser ke bawah. Nah, warnanya kan agak buram gini kan, Anda arahkan ke bawah gini. Terus klik sebarang area di sini. Ini maksudnya adalah, ini kan ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 ya. Itu maksudnya ini. PC1 itu IP-nya 192.168.1.1. Kalau yang laptop ini berarti 192.168.1.2 dan seterusnya. Kalau ngasih IP-nya gini aja, komputernya ini Anda klik kiri 1 kali. Anda masuk ke tab desktop ya. Ini atas ini ya. Tab desktop, Anda klik menu ini IP configuration. Di sini dikasih IP 192 sesuaikan sama ini tadi 192.168.1.1. Slash-nya jangan lupa 24 berarti 0 ya, 255.255.255.0. Seperti ini. Ini saya copy aja, klik kanan, copy atau Ctrl C. Ya. Ingat ya, subnet MAC-nya 255, belakangnya 0. Berlaku ke yang lain juga ini. Ini tinggal diganti menjadi 2, ini ganti 0. 255, 255.0. Ini juga gitu. Ini diklik desktop, paste. Ini 3. Iya kan seperti ini. Ini kan 4 ya. Diklik masuk ke tab desktop, IP configuration. Yang IPv4 address sih, Mas. Sampai ketik ini 1.4. Tekan tab. Nah, udah. Seperti ini aja. Close. Masing-masing sudah ada IP-nya ini ya. Ini 192.168.1.1. Ini 192.168.1.2. Sudah ada IP-nya. Masing-masing dicek. Pastikan sudah ada IP-nya. Cara ngeceknya tinggal ditunjuk aja. Pointernya, mouse-nya diarahkan ke perangkatnya. Diarahkan aja. Nanti muncul seperti ini. Switch-nya itu ada di sini, di pojok kiri ini kan ada toolbox-nya kan ya. Nah, Anda pilih pojok kiri sendiri, ya. Yang ini loh ya, diklik. Terus di sini ada switch. Nah ini loh, ada tulisan ini loh Mas. Ini loh, switch, ya. Pilih switch. Sampai pilih sing 295024. Yang ini loh. Nah ini. Sampai klik, sampai taruh di sini. Nah. Klik, taruh di sini. Klik. Nah, udah. Di tengah-tengah lah. Taruh di tengah-tengah lah. Sampun? Nah, kalau sudah seperti ini, Anda koneksikan ya, pakai ini loh, ada gambar halilintar itu Mas.
Ya, ini adalah connection. Connection itu ya kabel-kabelnya ya. Oke. Untuk saat ini berhubung kita butuh cepat, pakai yang ini aja. Nah, minggu depan nanti saya ajari yang pakai ini gimana maksudnya ya. Pakai ini aja. Ini diklik gambar halilintar itu mas. Terus ini diklik caranya mas. Ini diklik, terus ini diklik. Nah, gitu caranya. Lagi-lagi ini. Ini diklik, ini diklik, ini diklik. Diklik tok ya, jangan di-drag. Diklik, klik, 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 klik gitu aja. Klik, klik. Nah, untuk menghubungkan tinggal diklik, arahkan ke sini tinggal diklik. Udah. Ini saya pecah-pecah seperti ini supaya tahu dia port berapa, FA03, FA04. Kalau ada Cisco paket tracernya nggak muncul portnya seperti ini, Pak saya nggak muncul Pak tulisan-tulisan seperti ini. Cara memunculkannya seperti ini. Di atas ini ada menu option. Cara memunculkan label portnya ini loh mas, FA01. Di atas ada menu option, ada menu preference atau ada tekan Ctrl R. Anda pilih yang ini mas. Always show port label. Always show port label in logical workspace. Nah, kalau nggak muncul. Termasuk kalau Anda ingin menghidden, ya itu tadi. Sampun? Kalau sudah, sekarang kita setting VLAN-nya. Kalau nggak disetting VLAN, mas, saya coba. Kalau nggak disetting VLAN, cuma IP aja kayak ini tadi. Kemanapun bisa ngirim. Contoh, PC1 ngirim ke laptop 2, sukses. PC2 ngirim ke laptop 1, sukses. PC1 ngirim ke PC2, sukses. Mencobain. Kalau sudah ada IP-nya, sukses semua itu, Pak. Sekarang kita setting VLAN. Cara setting VLAN seperti ini. Misalkan kita inginnya ya. Pak, saya ingin PC1 hanya bisa ngirim, hanya bisa berkomunikasi dengan laptop 1, Pak. Pak, saya ingin PC2 hanya bisa berkomunikasi, hanya bisa sharing sama laptop 2, Pak. Caranya di setting VLAN. Sekarang saya tandai dulu warnanya. Tak kasih warna. Ini nggak wajib. Tak kasih warna aja. Tak kasih warna, misalkan di sini warna kuning. Ini warna kuning. Yang di sini warnanya misalkan saya milih warna ya. Warnanya misalkan biru. Biru. Kok kuning sih? Biru, Pak. Biru. Oke. Kita kasih warna. Anda nggak dikasih warna juga nggak apa-apa. Oke. Udah. Oke ya, seperti ini. Sekarang kita coba setting VLAN. Caranya gini, Mas. Anda nggak dikasih warna nggak apa-apa, ya nggak wajib. Anda lihat di sini. Untuk yang ini warna kuning, saya kasih nama VLAN kuning. Ya, kita kasih nama VLAN kuning. ID-nya, pengenalnya 10. Ya. Berarti yang VLAN kuning, ID-nya 10. Yang biru ini kita kasih nama nanti VLAN name-nya loh. Nama VLAN-nya biru. ID-nya 20. Ya. Langkah yang pertama gini. Ingat-ingat ya. Nanti yang kuning ID-nya 10 namanya kuning. Yang biru ID-nya 20 namanya biru. Terus yang kuning ini anggotanya FA01 dan 02. Yang biru anggotanya FA03 sama 04. Oke, kita klik switch-nya. Nah, nanti muncul penampakan seperti ini. Masuk ke CLI. Iya. Anda enter.
Betul? An itu enable. An. En. Enter. Pun? Iya. N itu ini tak singkat perintahnya ya. Perintahnya artinya enable gitu, cuma tak singkat N gitu aja. Sampun? Terus conf t. Enter. Conf t itu singkatan. Kepanjangannya itu configure terminal. Tak singkat. Sampun? Oke. Sekarang nama ini, nama suite kita ganti. Nama suite kita ganti. Bentar. Perintah pertama ini ya, en. Jangan sampai salah ketik. Kalau salah ketik bisa hang. Cisco-nya bisa hang. Perintah kedua mana Pak? Ini. Conf t. Jangan khawatir, ini saya rekam. Sudah? Sekarang kita ganti namanya. Pak, namanya jangan suite, Pak. Kasih nama. Suite TKJ, Pak. Misalkan. Bisa. Perintahnya apa, Pak? Host name spasi switch atau disingkatlah SW min TKJ. Enter. Ini sudah berubah. Namun ingat, Cisco ini beda sama Mikrotik ya. Cisco itu kalau nggak disimpan akan hilang. Cara nyimpennya gimana, Pak? Di sini nggak ada tombol Ctrl S, file save as. Cara nyimpennya pakai perintah nanti. Bentar. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita nanti nyimpennya terakhir aja. Sekarang kita buat VLAN. Sebelum kita buat VLAN, kita cek emang VLAN-nya ada berapa. Secara default suite-nya Cisco itu ada VLAN-nya. Berapa, Pak? VLAN 1 namanya. Itu namanya native VLAN. Cara ngelihatnya gini. Do show VLAN brief. Tak singkat aja lah. Do show VLAN BR gitu aja. BR itu brief. Ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan di suite kita, di perangkat kita itu ada VLAN-nya enggak gitu ya. Do show VLAN BR, enter, not. Ada ternyata. 1. VLAN 1 itu sebutannya native VLAN. VLAN bawaannya dari suite-nya sana. Yang mana semua port itu anggotanya dia. Makanya PC1 ngirim ke sana bisa, ini ngirim ke sana bisa. Soalnya semuanya itu masih dalam satu grup. Masih dalam satu VLAN. VLAN itu grup-grupan, buat grup. Seolah-olah fisiknya satu, suite-nya satu, tapi di dalamnya itu blok-blokan, dibuat grup sendiri-sendiri. Nanti endingnya, ketika sudah berhasil nyari VLAN, maka antar PC itu nggak bisa seenaknya komunikasi. Dia kalau nggak satu VLAN, nggak mau. Kalau tadi kan kalau nggak satu kelas nggak mau kan, kalau yang tadi loh. Sekarang beda lagi, kelasnya kembar, tapi kalau nggak satu VLAN, nggak mau. Meskipun satu subnet, tapi kalau nggak satu VLAN, nggak mau. Next. Cara buat VLAN-nya gini, perintahnya macam-macam. Kalau saya loh, ingat beda sama saya nggak apa-apa. Kalau saya pakai perintah VLAN, ID-nya tadi kita kesepakatan. Kalau kuning 10. VLAN 10, enter. Namanya apa, Pak? VLAN 10, Pak? NIM kuning. Seret. Exit. VLAN yang kedua, Pak. VLAN 20. VLAN itu apa sih, Pak? Virtual Local Area Network. Nanti saya buatin makalahnya, tak kirim ke Pak Hayu, nanti Pak Hayu di-share ke sampean. 20 itu ID-nya ya, nggak harus 10, nggak harus 20, terserah. Cuman ini kesepakatan kita buat latihan. 10 itu ID-nya untuk kuning, VLAN kuning. Kalau 20 untuk ID-nya VLAN biru. Namanya apa, Pak? Biru. Udah. Kalau sudah, sekarang keluar, exit. Yang awalnya VLAN-nya cuma 1, sekarang kita lihat hasilnya. Do show VLAN BR. Ada VLAN kuning, ada VLAN biru.
VLAN kuning ID-nya 10, VLAN biru ID-nya 20. Tapi belum punya anggota. Belum punya anggota. Kalau belum punya anggota, Anda nyeting seperti ini, belum punya anggota, maka hasilnya sama saja, mosok ya. Kita coba, gambar surat nih mas. Iki ngirim rene, kuning ngirim nang biru, tetap sukses ini. Guru mari kok, nyetingnya guru mari, ya saya emosi guru mari. Cari kuning karo kuning, toh iya guru mari dicoba. Guru dua anggota boleh. Ya apa ngelepon anggota ya? Oke, kita lihat lagi di sini. FA01 sama 02 anggota kuning, VLAN ID 10 tadi. FA03 sama 04 anggota VLAN biru ID-ne 20. Ngelebokno ya apa, Pak? Nggak perintah kabeh. Ingat minimal saran saya minimal ada 4 merek yang harus Anda pahami. Apa nih ya? Perintah aja. Apa Windows, perintah Windows itu paham. Komen promi Windows mau. Sampai misalkan belajar Windows iki. Iki lah misalkan. CLS membersihkan layar, dir melihat isi direktori, cd spasi slash ini, dir slash w ini, dir slash s ini. Ini perintah-perintahnya. Ngedekno ya apa Pak? Ctrl C. Nutupe ya apa? Alt spasi C. Berarti perintah-perintah sing keling ngono kudu paham. Windows gampang Windows ya oke. Nomor 2, ini tak rekam. Nomor 2, sampean kudu paham perintah Cisco. Perintah-perintah Cisco kudu paham. Ono ya bukune. Ono tak kei gratis. Ini bukune ya. Iki lho. Tak kei main gratis. Buku e-book, buku Cisco. Cisco Pak, iya sik ta. Wake boleh bukuku. Cabling automation Cisco cloud. Sing resmi ya, iya sing resmi. Sing iki lho, sembarang sing kabeh resmi ya. Sing inilah. Bukan ini. Komen kan ya, sing komen. Komen. Ah ini. Ini buku-buku perintah-perintah Cisco. Wake sih, pilih salah satu yang iki lah. Portable iki lah. Klik. Ini halamannya kita lihat F. Nah, ini buku nih ya. Ini bentar kegedean. Ini halamannya ada 312 halaman. Perintah-perintah Cisco. Endi ya? Iki ono begini Pak lo. IP route. Lo routing ada. Kalau mau minta silakan. Japri saya tak kasih linknya. Ini buku-buku Cisco ya Pak. Loh. Ini ada 1700 halaman Cisco. Cuma sepurane bahasa Inggris. Bahasa Indonesia gak tuh. Nah Inggris iso lengkap. 1700 halaman wocon, kau di print dan wocon. Nek gelem gak apa-apa lah. Sing wajib itu menyelesaikan tugas saya, maca buku itu gak wajib. Next. Anggota ya apa Pak ini Pak? Lah mulai kok. Yo sorry. Nah, cara ini INT gua apa integer, bukan integer lah baca pemrograman lah. INT itu interface. Piro mangka apa lagu? FA01 02 ya? Yo, sabar dah. Run itu apa, Pak? Run itu ring. Ring itu jangkauan. Kalau Anda ingin milih interface lebih dari satu, pakai run. Run itu apa? Ring, range. Bukan kuirangin, bukan itu ya. INT run FA0/1 sampai 0/2. Enter. Berarti interface-nya dipilih dulu. INT run FA01/2 itu maksudnya FA01 dan atau sampai FA0/2. Switch mode access. SWMU access itu switch mode access gitu ya. Tak singkat. Switch access VLAN 10. Ini artinya FA01 dan FA02 ikut dadekno anggota VLAN 10 mode nih, mode access. Minggu depan sampai tagih. Oh, Pak mode itu, Pak. Tak tutup namanya. Pun delok hasilnya saiki, Pak. Do show VLAN BR. Iki apa iki, Pak? Perintah untuk ngecek tabel VLAN. Oh, sono ya. 10 kuning sono anggota ya. Karek sing biru yo sik sabar. Pun beres. Lanjut. INT run FA0/3 sampai FA0/4. Ini loh. INT run itu apa? Ring. Ono Pak lang buku mau Pak. Ono Pak. Di YouTube wae. Kita rekam di dalam YouTube kok. Enter, grab. Switch mode access, enter. Switch access VLAN 20.
Pak iki berarti FA03 sampai FA04 dadekno anggota VLAN 20 bener. Perintah iki Pak, switch access VLAN 20. Nek mari Pak, disimpen aja lali Pak, disimpen. Do show VLAN, oh kok do show VLAN? Do way. Do spasi way. Way kok apa? Write, nulis. Do spasi way, write. Sen lho ya hasilnya Pak, gampang. Do show VLAN BR. BR kok apa sih? Brief. Brief kok apa? Rangkuman. Itu ada. Oh ini ngono anggota e. Oh nek pot iki anggota iki, nek iki. Kalau sudah tampilannya sudah seperti ini, saya ingin dicoba. Nek wis ngene, do show VLAN BR kan. Nek mari iki dicoba, ditutup, dicoba ngirim saiki. Nek kuning nang kuning hasilnya sukses. Tapi ini, nek kuning nang biru sepurane Pak, violet meskipun sak subnet. Kuning nang biru gak gelem. Geleme ku nek biru nang biru. Lho mau gak ngene ya. Iki gara-gara di VLAN. Sudah? Oke. Nanti kalau belum paham silakan bertanya.